Pada tanggal 7 September setelah 2 bulan lebih tertunda kedatangannya, Don Garcia mendarat dengan 8.000 pasukan tambahan. Akhirnya, tentara Kristen bisa bernafas lega setelah bantuan datang dari tentara-tentara Sisilia yang berjumlah kecil. Karena mengira tentara bantuan terlalu kecil untuk bisa mengubah kedudukan, Mustafa dengan marah memerintahkan tentaranya yang tadinya gelisah begitu mendengar datangnya bala bantuan dari lawan untuk kembali menyambut perlawanan tentara bantuan itu. Ini adalah kesalahan besar terakhir yang dilakukan. Pasukan berkuda tentara Sisilia menyerang diikuti dengan pasukan infanteri yang mengobrak-abrik bagian tengah tentara Turki dan membuat mereka lari menyelamatkan diri. Pasukan Ottoman kehilangan semangat bertempur dan melarikan diri menuju kapal-kapal mereka. Para pejuang Malta, pasukan suplai yang baru datang, dan ksatria Hospitaller mengejar tentara-tentara Ottoman yang mundur ini dan membunuhi sebanyak mungkin yang mereka jumpai. Kekacauan ini berakibat banjir darah. Tentara Turki yang tadinya penuh percaya diri itu sekarang melarikan diri ketakutan ke dalam kapal laut mereka. Ribuan tentara Turki mati di air Teluk San Paul menjadi merah darah. Dari 40.000 tentara yang dikirim di musim semi dari Istanbul, hanya 10.000 yang berhasil pulang. Di belakang mereka tampak kehancuran yang parah. Hampir setiap garison yang dikomandai oleh Gian Perusat de Valette telah hancur. Nantinya ibu kota Malta dinamai dengan nama Gian Perusat de Valette, berasal dari nama Valette ini, sang pemimpin, untuk mengenang jasanya. Sekarang, setelah 112 hari pengepungan, beberapa gelintir pasukan yang selamat keluar dan dengan pincang dengan tongkat dari runtuhan benteng mereka, Malta telah berhasil diselamatkan. Bagi Eropa dan Kristen, perjuangan pejuang Saint John telah menang. Pada tanggal 13 September 1565, semua tentara Ottoman meninggalkan Malta. Total 2.500 pasukan Malta tewas, termasuk yang di San Elmo, sedangkan tentara Ottoman Turki kehilangan 30.000 tentara mereka dan balik ke kandang-kandang mereka di Turki. Sang Khalif Ottoman Sulaiman marah besar dan berkata, "Tahun depan saya sendiri yang memimpin penyerangan ke pulau terkutuk itu." Namun tahun berikutnya bukan penyerbuan yang terjadi, namun Sulaiman malah modar alias mati dimakan cacing-cacing. Jika Malta jatuh, maka Sisilia akan mereka kuasai dan Italia selanjutnya. Namun kuasa Tuhan membuat Malta, Sisilia, dan Italia selamat dari penjajahan jihadis Muslim di bawah pedang Ottoman. Prajurit-prajurit kafir Kristen di Malta berjumlah hanya beberapa ribu. Di benteng San Angelo, San Michael, dan San Elmo mampu membunuh sekitar 30.000 tentara Ottoman dan memukul kalah seluruh tentara Muslim Ottoman. Kenyataan sejarah ini dengan perampokan Badar atau yang dikatakan Muslim sebagai Perang Badar, di mana 300 perampok-perampok Muslim berhasil mengalahkan 1.000 pedagang tentara Quraisy. Muslim menganggap kemenangan Muhammad di perampokan Badar sebagai mujizat Allah, sebab jumlah pihak kafir 3 kali lebih banyak daripada jumlah pasukan Muslim. Jika kemenangan sekecil Badar ini sudah dianggap sebagai mujizat oleh Muslim, bagaimana dengan kehebatan kemenangan kafir di Malta ini, di mana 4.500 pasukan kafir Malta melawan 40.000 pasukan Allah? Bukankah ini mujizat yang jauh lebih hebat? Jadi Allah Abraham lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala Muslim. Sejarah terus bergulir. Pulau Malta nantinya mengalami pengepungan lain yang juga menjadi kunci selamatnya peradaban di tahun 1940-an. Kali ini tentara penyerbu adalah tentara Nazi Hitler. Di zaman sekarang pembangunan apartemen dan hotel berdatangan. Kisah pengepungan Malta di tahun 1565 jarang dibicarakan orang lagi. Pengunjung Malta, pengunjung pulau sudah tidak ingat lagi dengan kejadian itu. Gereja kecil di tembok-tembok benteng San Elmo, di tempat yang sama 1.500 pejuang-pejuang Kristen mempertahankan sakramen suci mereka di bulan Juni di tahun 1565. Mereka tewas dan membawa 8.000 jihadis Muslim bersama mereka. Beratus tahun yang lampau kita berhutang budi pada jasa para ksatria ini. Pengorbanan mereka ini sungguh besar dan berakibat besar dalam kehidupan kita, jauh lebih besar daripada yang kita ketahui. Meskipun begitu, fanatisme agama tetap saja berlangsung dan kekuatan-kekuatan dunia masih saling berperang untuk merebutkan sebongkah batu. Mungkin kita memang tidak pernah bisa belajar. Salam dalam damai sejahtera Yesus Kristus. Kiranya cerita sejarah ini memperkuatkan iman kita. Apa yang terjadi di masa lalu membentuk kita di masa kini. Orang Kristen bisa seperti sekarang ini, mayoritas di dunia ini, karena apa yang terjadi di masa lalu. Tanpa perjuangan, pengorbanan, martir ksatria Saint John, ksatria Hospitaller, ksatria Templar, para pejuang Malta,
penguasa dan crusader, agama Kristen tidak mungkin bisa bertahan. Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan menyertai umatnya. Amin, amin, ya amin.